Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan menganalisa kembali ya pergerakan pair yang ada di dalam market. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dan bagi yang merasa bahwa channel ini memberikan manfaat, boleh memberikan traktir kopi supaya lebih semangat lagi di dalam edukasi. Kita mulai dari SAUUSD. Ya. Kita lihat di daily ya. Kemarin kita semalam ya, kita akan mencari dua area, yaitu ini swing low, swing high, dan ini tidak ada reaksi di area sini. Kita tunggu di atas ya. Ternyata di area ini ada reaksi. Oke. Ini sebagai basic liquidity. Dan dia ada order block ya. Kalau kita perkecil lagi, ini ada order block. Ini ada order block. Biasanya saya ambil batangnya. Ya. Ini ada order block. Kita hapus. Ya, ketika dia ambil dari basic liquidity, sebenarnya ini nggak nyampe mengambil ya. Tapi ini bisa kita gunakan ini sebagai SMT ya. Di analisa awal semalam ya. Kita akan entry ya. Ini plan kita akan entry ketika dia mensweep ya. Mensweep kemudian dia membuat pola. Namun saya lihat di sini dia sudah membuat market structure shift. Dan ini kita anggap sebagai smart money technical. Ya, kita lihat di M5 ya. Kita lihat di M5. Di sini dia membuat market structure shift. Dia membuat market structure shift. Ngebreak ini ya. Ini di break area, kemudian ada rejection di sini dan kita ambil di area fair value gap-nya. Ya, meskipun dia pucuk, ini sudah di break ya. Nggak harus dia body selama dia ngebreak dan di sini ada displacement ya. Ini menunjukkan bahwa ini ada smart money ya, pergerakan dari smart money. Jadi kita entry di area sini dengan target terdekat adalah sini. Sebenarnya ini kita bisa ambil area ini ya, areanya. Namun kita juga perhatikan karena di sini ada order block ya.
Jadi kita entry di area ini masih kemungkinan akan turun sampai area ini, atau dia naik dulu sebelum mengalami penurunan, ngambil area ini ya. Ada breaker block ya, dan fair value gap ya. Di sini dia sebenarnya membuat lagi market structure break. Di sini buat market structure break. Jadi kita cari di area sininya ya, di area ini ada area fair value gap. Kalau sini, kita entry, kita ambil area ini juga udah mendekati area fair value gap, area OTE ya, OTE premium dan diskon, dan areanya berada di sini ya. Jadi kita entry di area situ ya. Jadi ini skenario ketika dia balik sini, kemungkinan dia akan turun sini ya. Kalau break ini kita harus hati-hati, ini SL nya di sini ya kalau di break, tapi kita ambil SL nya di atas. Kalau kita lihat ini 1:4. Ini kalau kita lihat ini sudah 1:2-an ya, udah 1:3. Kemungkinan masih turun lagi ke area sini ya. Kemudian kemarin kita ada analisa di EUR NZD ya. Ini semalam kita live ya. Plan kita ketika saya membuat analisa di hari kemarin, ini saya akan entry di area ini ya. Terus semalam ketika live kita garis area ini ya. Ternyata ini di respect dan turun ya. Kita analisa. Oke. Kita analisanya di daily ya. Tadi sini ada B-set liquidity ya. Dia ngambil area ini B-set liquidity. Oke. Kita turunkan ke H4. Dia di sini tadi B-set liquidity di daily. Kemudian kita lihat juga di H4 di sini ada order block. Jadi ini area kuat ya, kemungkinan dia akan turun di area sini. Ya. Turun di area sini. Sebenarnya ini ada fair value gap. Ya. Ini adalah areanya. Kemudian kita cari lagi area, tujuannya adalah untuk memperkecil SL. Ya, kalau di M30 ada di area sini. Kalau di M15 sama, bahkan dia lebih turun ya M15. Kita kemarin cari di M5. Oke, M5 di sini ada area fair value gap di sini ya. Dan di tengah-tengahnya ini ada market structure shift. Selanjutnya dia juga ini sempat buat market structure break. Ya ini ya market structure break. Kemudian kita lihat di sini ada area fair value gap. Ini sempat naik sampai area sini, kemudian turun. Dia ada membuat manipulasi di sini, kemudian di sini dia ada area order block dan fair value gap, baru turun. Dan sekarang market masih mengalami penurunan. Ya, ini adalah plan kemarin dan semalam. Target kita di sini ya.
Ya, kita akan cari nanti di area sini. Kemungkinan dia kalau tembus bisa sampai area sini. Karena ini di weekly ini dia mengambil dari buy set liquidity ya, buy set liquidity sweep dengan disertai pucuk ya, disertai wick yang panjang ya. Ini menunjukkan bahwa market kuat ya. Kalau kita langsung entry, ini buy stop ya. Biasanya orang masang buy stop di sini. Ternyata buy stop turun lagi ya. Ini adalah kerjaannya dari market maker, kerjaannya dari smart money, dan kita mengikuti pola pergerakan mereka karena kita adalah trader kecil, jadi kita mengikuti cara berpikir mereka. Ini menurut metode ICT. Dan semalam juga kita ada entry ya, kita ada analisa di BTC juga ya, ada analisa di BTC. BTC USD ya. Analisa awal kita entry di area sini. Ya, ini sebelumnya ketika analisa kemarin ya. Kemarin di pagi hari saya share analisa di YouTube ya. Kita entry, kita akan cari peluang entry di area sini ya. Ada dua kemarin. Kalau nggak market naik langsung ke sini kemudian turun, atau dia ambil area ini kemudian turun. Ternyata yang diambil ini adalah fair value gap di sini. Kemudian semalam kita perhatikan dia sebenarnya ngambil dari order block di sini ya. Kenapa dia naik? Karena kalau kita lihat di sini ada order block. Ya. Dan kita akan entry di area sini. Akan entry di area sini. Ya, di sini ada dia ngambil dari liquidity ini, liquidity grab, kemudian dia ngebreak membuat market structure shift di sini. Ya, membuat market structure shift di sini. Kemudian di sini kita lihat adanya fair value gap ya. Adanya pergerakan smart money yang meninggalkan jejak dari pergerakan mereka yang biasanya area ini akan direbalance. Ya, kembali lagi kemudian mengalami kenaikan. Ini adalah cara kerja dari smart money ya. Dan kegiatan ini itu berulang-ulang. Kalau kita analisa dan teliti, ini adalah pola yang berulang-ulang. Selanjutnya kita analisa USD CAD. Ya. Kita analisa USD CAD ya. Kita perhatikan di sini adalah dia ambil dari liquidity. Ini adalah liquidity di daily. Coba kita lihat apakah dia ngambil liquidity ini. Ya, ini dia ambil liquidity nih. Oke, ini liquidity pertama diambil. Kemudian ini dia membuat liquidity, ngambil liquidity. Ini nggak nyampe, tapi dia membuat market SMC apa? Smart money technical. Ya. Oke. Dan ini kita kemarin ada entry di area ini ya. Kita ada entry di area ini. Oke, ini menggunakan M5. Karena kita lihat yang clean ini adalah M5. Ini targetnya di sini dulu ya. Target terendah. Karena ini kita bisa
scalping menggunakan TF besar. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini marketnya sideways, jadi kita ambil TP juga nggak terlalu panjang ya. Ini kita close ya kemarin di sini, dan ini saya tidak lihat ya, saya tidak lihat. Ini adalah area yang menurut saya ini bagus ya. Ini kita bisa manfaatkan untuk entry. Ini dia ada market SMT, Smart Money Technical ya, tapi sebenarnya dia ambil dari men-sweep liquidity ini, dan kita lihat dia membuat market structureship ya, membuat market structureship. Ini ada pergerakan relatif balance ya, relatif kencang, dan di sini ada area fair value gap ya, menunjukkan bahwa area ini tidak sampai diambil ya. Adanya pergerakan yang relatif lebih besar dari biasanya. Jadi ini kita indikasinya di sini. Ini ada dua area ya. Ini area ini. Tapi kalau ambil ini nih nggak kena. Biasanya kita ambil, kita ukur ya, mana kira-kira yang cocok ya, cocok ya di sini. Ini nih area fair value gap. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa pasang TP ini, bisa kita target sebenarnya, bisa bikin naik. Ternyata ini nggak kuat ya. Target pertama mungkin ini ya. Ya, target pertama ini. Dan kita bisa pasang SL plus ya di area sini, karena khawatir market akan kembali ya. Seperti itu. Ini hati-hati ya, karena dia udah melengkung ke bawah. Selanjutnya Euro USD ya. Kalau kita lihat di Euro USD, dia ambil dari basic liquidity di daily, kemudian dia turun. Ternyata penurunnya tidak terlalu kuat di area sini, tidak kuat. Bahkan dia ngambil dari area ini, mengambil dari liquidity di daily ya. Kemarin saya nunggu di area sini ya, saya akan nunggu di area sini. Nah, ini karena kita lihat dia tidak kuat turunnya, sebab dia ngambil liquidity ini. Kalau misalnya dia ngedropnya agak lumayan panjang di sini ya, misalnya di sini, ini biasanya ini valid, area ini kemungkinan segini, karena dia ambilnya adalah area ini dan kembalinya dia membentuk liquidity, meng-sweep dari liquidity, jadi kemungkinan dia akan naik ya. Jadi kita SAU masih wait and see, ini kemungkinan ya masih naik ya, masih naik. Setelah ini ngambil liquidity, ini fair value gap. Kalau kita lihat sini masih naik ya, kita tunggu nanti dia membuat manipulasi lagi bisa kita tunggu dia membuat manipulasi. Ini kemungkinan di break ya, membuat manipulasi di area sini ya. Membuat manipulasi di area sini ya. Kita lihat nanti di area ini apakah dia membuat manipulasi. Dengan adanya konfirmasi entry sell market structureship, kita akan entry
sel ya. Kemudian USDCAF. Oke, ini masih kenaikan ya. Kita lihat nih belum ada tanda-tanda penurunan. Masih mengalami kenaikan. Kita tunggu di area sini. Ini ada fair value gap. Namun kita lihat ini belum ada tanda-tanda kenaikan. Bahkan dia ngambil dari order block. Oke. Ini dia ambil fair value gap. Ini enggak turun, ini enggak. Kalau turunnya seperti ini nih, hati-hati ya. Ini tidak ada displacement. Kalau di sini ini ada displacement tapi dia nggak bisa ngebreak area sini. Jadi kemungkinan dia akan masih naik. Ya. AUD USD. AUD USD ini kita garis kemarin. Ini masih naik kemungkinan. Ya, ini ambil dari fair value gap kemudian naik. Ini ada area tidak kena ini. Ini kita lihat nanti ya. GBP USD. Oke, GBP USD masih naik ya. Kita ada entry di GBP USD. Ini sebenarnya area order block atau fair value gap. Dia ngambil dari liquidity di daily ini. Ini ada liquidity, sell side liquidity. Kemudian kita ada entry kemarin di area sini. Di area ini ya. Di area ini kita ada entry. Karena dia sudah di pucuk ya. Nih maris hati-hati. Ini entry-nya pucuk sekali. Kemudian saya coba entry kedua di sini. Tidak diambil. Dan dia masih mengalami kenaikan. Oke. Ini satu. Ya. Ini lihat dia satu, dia ambil dari order fair value gap. Kemudian dia ambil dari fair value gap juga. Dia 4 nih. Sorry, bukan dia 4. M30. Ya, di M30 nih ternyata dia ambil M30. Awalnya kita coba entry di sini nih nggak kena. Kita akan entry di area sini ya. Kemarin saya coba kalau turun saya akan entry di sini, ternyata dia membuat displacement lagi. Ini kemungkinan masih naik. Kita tunggu dia membuat entry. Ya, ini adalah area yang kita tunggu untuk sell ya. Kalau kita buy ini areanya sebenarnya kalau kita ukur ini berada di tengah. Udah berada di tengah-tengah. Jadi tidak bagus untuk cari entry di tengah-tengah. Kalau berdasarkan swing ini ya. Berdasarkan swing ini. Atau kita bisa nunggu di area sini. Kita tunggu di area diskon di sini. Dengan target di sini. Ini kalau turun ya. Kemudian NZD USD. Oke, juga ini masih naik ya. Apalagi ini ada ngambil mengsweep liquidity ini dengan candle yang panjang, ini biasanya kuat naiknya. Jadi kita bisa entry ya. Kemarin kita ada entry di area sini. Kita coba entry di sini nggak keambil ya. Ternyata dia entry di sini. Selanjutnya NZD JPY. Oke, kita banyak entry di NZD. Nah, di JPY ini entry kita. Ini kemarin ketika live ini kita buat ya. Bukan live ya, analisa harian.
ini udah kita lihat kemarin, dan ini seperti ini analisanya dengan target adalah ini. Ternyata emang benar dia ambil dari area ini dia nggak kuat ya, nggak sampai men-sweep, tapi dia membuat SMT dan dia berada di area fair value gap di HTF nya ya. TF4 dia ada di area fair value gap. Ini kemungkinan masih naik ya, naik, tapi kita tidak ada area yang bagus sebenarnya. Kalau kita mau ambil ini area yang bagus ya, jadi area yang bagus ini adalah sini AUDJP. Oke, sama ini modelnya, tapi ini kita gak entry, yang entry adalah yang tadi. Nah, kita cari probabilitasnya yang lumayan dan risknya kecil ya. Ini kalau ini kita ukur nih risknya agak besar, CFCP ya. Ini juga ada order block ini. Ternyata di order block ini di respect ya. Kemarin saya akan cari entry di area sini ya, sampai sini, berharap ngambil dari liquidity ini. Dan ini kalau kita lihat ini udah membuat pembalikan arah. Oke, sebenarnya kita bisa entry di sini nih, ada fair value gap, ada rebalance, ini ada market structure, HTF nya adalah ini. Oke, coba kita lihat perkecil. Biasanya semakin kecil kita cari kan kelihatan ini ya, fair value gap, ini order block, atau bisa ambil order block ini ya. EUR-JPY, coba kita lihat EUR-JPY, ini masih swing and masih naik ya. Oke, kita kemarin analisanya adalah ini breaker block ya, ini lebih ke mitigation block, ambil mitigation block kemudian naik, dia ambil order block naik. Jadi ini ada fair value gap, kita perkecil ya, 30. Oke, nah ini ya, meskipun ini udah diambil tapi masih di respect. Kita coba M5. Oke, sama areanya. Ya, ini kita lihat kemarin di area sini, target di sini. Ini udah sampai target kalau kita entry di sini. USDJP, kita nggak ada sesuatu di sini. Oke, PPJP ya, ini nggak diambil ya. Kita juga kalau ini kita ada entry tapi tidak diambil, tipis sekali ya. Sekarang Nasdaq. Oke, Nasdaq ini masih naik ya. Ini ada entry di sini, entry di sini ya. Kita pakai M5. Ini M1 nggak kelihatan deh. Ini order block nih, order block di M5 ya. Ini lihat order block, ini area OTE, nih order block di OTE. Oke, iya area OTE. Ini kita lihat kemarin ya,
ternyata ini masih naik ya. Namun saya akan cari, karena ini adalah TF kecil ya, saya biasanya lebih suka nyari liquidity seperti ini, swing low ya. Ini sebenarnya bagus, tapi karena ini TF-nya M15 ya, bisa juga kita manfaatkan kalau misalnya kondisinya bagus ya. Kayak gini nih bagus sebenarnya, tapi kita lebih tunggu di area sini. Jadi sama sebenarnya, polanya itu sama, namun tergantung kita mau entry pakai TF berapa ya. Biasanya saya M15, M5, bahkan M1 itu kalau sekiranya bagus kita ambil, dan HTF-nya berada di area liquidity internal maupun liquidity eksternal. Ya, demikian analisa kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.